Yo guys, Hello, balik lagi di kita di Ani Hoshi. atau Anipong Horror Story. Yoi. Ya nggak kerasa banget ya guys Udah ya. Jumat lagi, Udah di Jumat lagi. dan juga. seperti biasa malam Jumat kita bahasnya ya horor-horor gini ya. Iya tentunya yang creepy dong. Ya yang untuk menemani malam Jumat apalagi sih selain doi? Yo, Ya pasti yang horor-horor. Ya buat story malam hari ini ya kita akan membawakan tentang Darumasang. Wah, ya mungkin yang dibayangin kalian para yang udah di kelas atas ya, pasti kalian akan membayangkan Darumasang seperti ini. Ya. Bola merah ya Seperti kan, apa yang boneka. ada di film ya. Iya, but no, Darumasang yang akan kita bahas bukan itu. Karena Darumasang yang kali ini itu lebih ke arah tentang permainan. Ya, permainan petak umpet lebih tepatnya. Iya, petak umpet. Like apa? Charlie. Ya, Charlie atau Bloody Mary dan segala macamnya. Dan segala macamnya. Ya, jadi ini tuh memang sebuah permainan yang cukup terkenal pada masanya dan bahkan sampai sekarang. Sampai sekarang masih dari mulut, karena dari dulu sampai sekarang dari mulut ke mulut permainan ini tetap kayak apa ya, tetap eksis aja sih di Jepang. Iya benar. Jadi apa namanya, kalau misalkan Charlie dan lain-lainnya itu kalian bisa mainin bareng teman kan. Cuma kalau yang buat Darumasang ini sendiri, kalian bener-bener truly harus mainin sendiri di kamar mandi. Ya, kamar mandi ya. Wah, udah ya, kita langsung segitu aja ke story-nya. Kita akan masuk ke segmen story. Oke, buat story-nya sendiri. Wah, ini berkaitan dengan cara-cara yang akan kalian lakukan atau harus kalian lakukan, ritual buat memainkan permainan ini. Yang pertama banget nih. Pertama, kalian ini ritual awalnya itu harus mandi malam-malam. Ya, harus malam-malam banget. Jadi kalian buka baju, terus kayak posisi mau mandi intinya. Terus kalian langsung ke kamar mandi. Ya, kamar mandi. Dan saat kalian di kamar mandi, di sini kalian itu harus masuk ke dalam bak, karena itulah kenapa untuk permainan ini disarankan harus memiliki bak yang cukup lebar. Pokoknya kalian bisa masuk lah. Kalau enggak, super ada bathtub. Ya, bathtub lebih baik. Ya, better lah, karena memang orang rata-rata makanya bathtub. Ya. Gitu kan. Terus Jepang kan terkenal dengan ofuro. Apa? Tempat mandi mereka. Ofuro. Yang berendam. Ya betul. Terus nggak sampai di situ, posisi kamar mandi harus gelap. Ya, posisi kamar mandi harus gelap. Terus sudah terisi air. Ya, terisi airnya ya cukup menutup setengah badan kalian lah. Iya, kurang lebih. Dan kalian itu harus ada di posisi di tengah-tengah bak. Yap, betul. Gak boleh nyenggol dinding sama sekali. Ya. Kalian harus benar-benar posisi di tengah bak. Terus arah kalian menghadap, kalian harus menghadap ke arah keran. Ya, keran yang ada di itu ya, dia dari apa yang buat ke baknya, bukan keran selang lagi. Iya. Keran ini disponsori oleh enggak. Nah, terus ada satu rules yang nggak boleh kalian langgar. Dan ini rules paling penting sepanjang ritual ini pokoknya ya. Kalian harus tutup mata. Ya, kalian harus tutup mata. Apapun yang terjadi tetap harus tutup mata dan nggak boleh kebuka sedikit pun. Ngintip aja nggak boleh. Iya, ngintip aja nggak boleh. Ya, ini kita akan memasuki ke bagian rules berikutnya ya kan. Ini rules pentingnya ya. Ya, sebelum kalian memulai itu semua ya kan, tadi kalian udah buka baju, masuk ke dalam bak, harus ada di tengah bak ya kan, kalian udah menghadap ke keran. Nah, posisi di situ kalian itu harus memejamkan mata ya. Nah, di saat kalian memejamkan mata, kan arahnya ke keran tuh, kalian nggak boleh buka mata sama sekali. Dan di situ kalian langsung start buat keramas. Kalian harus keramas saat ritual itu berlanjut ya kan. Pas kalian udah merem tuh kalian keramas ya kan. Nah, di saat kalian sambil keramas ke arah madep keran tuh ya kan, kalian harus bacain ritualnya. Iya, sambil memejamkan mata sambil keramas kalian harus ngomong Darumasang datang. Darumasang datang. Kayak gitu berkali-kali.
atau sebanyak 3 kali. Udah. Nggak sampai di situ. Iya. Setelah kalian mengucapkan itu sambil kalian keramas, dalam posisi kalian masih pejamkan mata, keramas dan menyebutkan kalimat itu, di pikiran kalian bayangkan seorang wanita berdiri di samping keran. Nah, berdiri di samping keran, terus tiba-tiba wanita itu terpeleset, terjatuh, dan salah satu matanya itu menghantam keran dan hancur berdarah. Yap, matanya dicolok sama keran. Wah. Lalu Ya, terus setelah itu kan kalian harus terus membayangkan wanita tersebut. dan tetap jangan lupa tetap bilang Darumasang datanglah. Sambil ngomong Darumasang datang ya kan. Kalian harus bayangin wanita itu, dan sekali lagi kalian nggak boleh buka mata sama sekali. Nih kan. Sampai dimana kalian harus melakukan itu, ya kan. Dan itulah alasan kenapa kalian harus berada di tengah nih. Ya, ini alasannya. Alasannya adalah kenapa? Karena saat kalian tutup mata, kalian bakal dengar suara-suara. Suara-suara apapun itu, atau ya apapun lah. Dan setelah itu, kalau itu berhasil, akan muncul sesosok wanita di samping kiri kalian. Di pundak kiri kalian lebih tepatnya. Dia akan keluar dari genangan air yang ada di bak yang bersama kalian, ya kan? Dan wanita itu berwujudkan seperti yang tadi dibilang, karena salah satu matanya menghantam keran. Ya, jadi mata yang kiri itu merah besar, kayak merah menyala karena terlalu lama di air kan ya. Dan mata kanannya itu hilang atau berlubang. Iya, bolong dan berlumuran darah karena tadinya kan memang tersenggap keran ya kan. Needs much. Aduh. Lalu nih, setelah kalau misalkan kalian udah merasakan tanda-tanda itu, langsung buru-buru kalian keluar. Enggak gitu. Apa aja ya. Dan di saat kalian merasakan itu, kalian harus tetap ulangin. Dan di saat kalian merasakan itu nih ya, kalian merasakan itu tadi, udah ada sosok di belakang kalian harus tetap menyelesaikan keramas kalian dengan posisi tetap memejamkan mata. Selesaikan keramas kalian. Setelah keramas kalian selesai, kalian langsung berdiri, ya kan? Dan keluar dari kamar mandi. Dalam kondisi kamar mandi tetap kayak tadi. Iya, tetap gelap. Tapi kalian harus tetap boleh buka mata, tetap tutup mata tetap. Kalian harus tetap memejamkan mata sampai kalian keluar, ya kan? Udah keluar pun kalian nggak boleh nutup pintu sambil buka mata. Kalian harus tetap merem sampai pintu itu ketutup. Dan usahain nggak boleh kesandung ataupun kepleset ya saat. Hati-hati lah ibarat intinya. Dan saat kalian keluar pun kamar mandi kalian nggak boleh kalian buka sama sekali, ya kan? Kalian harus biarin aja kayak gitu, ya kan? Nah, di saat pintu sudah tutup kalian baru boleh buka mata dan buru-buru ke kamar. Iya, jadi pokoknya kamar mandi kalian biarin kayak gitu aja. Ya. Tuh. Nah, setelah itu kalian tidur tentunya. Setelah itu kalian pikir selesai kan? Oh tidak. Iya, seperti apa yang kita bilang, itu ritual. Nah, dan permainannya akan bermulai sekarang. Sekarang atau setelah kalian tidur akan berlalu 1 malam dan besok paginya the game will be start. Kita akan masuk ke bagian start the game. Oke, di start the game ini intinya setelah ritual itu berlalu, si cewek ini bakal ngikutin kalian kemanapun. Kemanapun. Dan seperti apa yang kalian rasakan tadi, si cewek itu tidak akan pernah muncul, benar-benar muncul. Kalian hanya bisa ngelihat sekelibatannya aja. Kayak di ekor mata apa ya? Iya, di ekor mata. Kalian bisa lihat di ekor mata doang kalau dia ada, tapi saat kalian balik badan, dia hilang. Dia hilang. Dan posisi dia akan selalu ada di belakang kalian. Kayak gitu. Dan karena itu berlalu 1 hari, semakin lama atau semakin ibarat kata semakin sore semakin malam, dia akan semakin dekat sama kalian. Iya, karena emang game itu emang berjalan 1 hari di saat terang sampai matahari terbenam. Betul. Jadi di saat kalian merasa wanita ini mendekat, gitu kan?
kalian harus cepat balik badan dan berkata tomare, Tomare, atau yang bisa dibilang berhenti, berhenti. stop. Nah, jadi apa, dia akan berhenti, dan katanya setelah kalian ngomong tomare, Ya, dia memang betul-betul akan berhenti. kalian harus cepat-cepat lari, karena kalian gimana ya, kayak menambah jarak. Ya, nambah jaraknya biar kalian nggak ketangkep sama dia. Memang apa ya, kunci permainan ini ya kalian nggak boleh ketangkep, karena memang kayak petak umpet. Iya, petak umpet, benar kayak gitu. Nah, di saat kalian harus terus bermain permainan ini sampai kalian benar-benar bisa nangkep dia, dimana kalian saat membalikkan badan kalian benar-benar perasaan lihat dia, dan kalian harus mengucapkan kalimat kita atau kalau diperpanjang itu sebenarnya mitsketa, ketemu Ya, kita, ya kan, ketemu, tapi dengan posisi gestur badan kalian harus mengayunkan tangan dari atas ke bawah seperti karate, kita kayak gitu. Kayak gitu, jadi kalian harus ngomong kayak gitu, itu untuk memutuskan permainan tersebut. Nah, itu, dan di saat kalian berhasil, wanita ini dikabarkan akan pergi dan akan berhenti mengejar kalian. Atau sebenarnya makna dari kata kita itu apa ya? Selain bilang ketemu, itu juga aku melepaskanmu. Iya. Dalam maksud lain juga gitu. Iya, kayak kupotong ikatan kita lah gitu. That's why dia langsung kita putus. Iya. Kayak gitu. Jadi tapi ya, kalian jangan lupa di permainan itu ada beberapa rules yang harus kalian jalankan, ya kan. Ya, kita akan masuk ke bagian itu. Ya. Rules yang pertama, seperti yang dikabarkan tadi, kalian harus menyiapkan bak yang berisi air tentunya. Kan? Betul sekali. Kalian harus memastikan bahwa bak itu tidak ada bocor apapun. Nggak bocor ataupun nggak berkurang airnya. Iya, karena kalian nggak boleh sampai pagi nanti kalian tinggal tidur, baknya ternyata tiba-tiba kosong atau kering. Ya. Kalian nggak boleh ngelakuin itu. Oke, rules yang kedua itu, setelah kalian keramas tadi, kalian mau keluar dari kamar mandi, itu nggak boleh sampai kesandung. Ya, betul. Bahaya dong. Bahaya. Ya, sisi positifnya ya kalian bakal sakit atau melukai diri kalian sendiri sih. Dan otomatis kalian akan membuka mata soalnya. Ya. Dan rules yang ketiga, kalian setelah keluar dari kamar mandi seperti apa yang gue bilang tadi, kalian nggak boleh masuk ke kamar mandi itu sama sekali sebelum permainan ini selesai. Setelah kecuali kalian udah bilang kita dan kelar, itu kalian boleh masuk kamar mandi lagi. Oke, buat rules yang terakhir ini. Iya, yang terakhir. Ya, ini rules utamanya karena kalian main petak umpet dan wanita ini ngikutin kalian. Jangan sampai dia nangkep kalian. Iya, jangan sampai sama sekali. Karena kalau misalkan ketangkep ya, you know lah kalau apa yang biasa terjadi di cerita-cerita sebelumnya. Ini adalah konsekuensi yang akan kalian dapatkan di saat memainkan permainan ini. Jadi di saat kalian tertangkap oleh wanita ini, jadi dia dikabarkan akan terus mengikuti kalian kemanapun dan sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Dikabarkan juga dia akan terus menghantui kalian sampai kalian entah depresi, stres, atau bahkan menggila, dan bahkan dikabarkan ada yang saking stresnya dia sampai bunuh diri karena merasa terusik terus gitu kan. Atau dikabarkan juga kalian akan merasakan kerasukan seperti kalian pernah nonton film Exorcist kan? Nah, kalian akan merasakan kerasukan iblis seperti itu. Nah, selain apa ya, rulesnya kalian nggak boleh ketangkep, ya kalian nggak boleh ngelanggar rules tadi. Atau kalian misalkan nih, lah biarin aja nanti dia pergi sendiri. Udah lewat nih dan waktunya udah lewat dan sampai malam akhirnya. Kalian tapi belum mutus belum bilang ikatan tadi, kita belum menyelesaikan game. What will happen? Dia bakal masuk ke mimpi kalian. Dan karena udah lewat 1 hari, dia bakal ngikutin kalian seumur hidup. Mampus nggak tuh? Gila, emang gila banget sih permainan ini. Ya itu yang story horor kita buat malam hari ini ya kan, tentang Darumasa. Memang nggak ada backstory-nya, tapi memang ini lebih menonjol ke gamenya ya. Memang permainan ini udah terkenal banget di Jepang. Story ini tuh udah kayak khas banget di Jepang. Dan ada satu disclaimer ya. Iya, disclaimer yang ini mau kita sampaikan. Kalau misalkan sebelumnya kita berbagi kutukan atau apa, tapi khusus ini jangan dilakukan.
jangan pernah kalian mencoba. Ya, ini disclaimer buat kalian. Disclaimer, Kapanpun dan dimanapun mau nyoba penasaran, jangan. Karena memang dimanapun semua artikel yang kita baca Iya. atau bahkan dari story yang memang ada, nggak dianjurkan untuk dilakukan. Iya, karena bagaimanapun juga secara nggak langsung kalian itu bermain dengan sosok yang tidak terlihat ya. Ya, Kalian dan tahu konsekuensinya sendirilah. memang bahaya. Apalagi Iya. kayak misalkan tadi kalian nyoba keluar dari kamar mandi dengan mata tertutup, Iya. mungkin kan kalian bisa kesandung. Kemungkinannya besar banget Besar buat kesandung banget. atau kepleset. Iya, atau Terus mungkin kalian terluka atau makan mungkin bisa meninggal. iya bisa meninggal, itu benar-benar berbahaya banget. Ya, That's why kenapa kita mendisklaim ini kalau Ya. bisa jangan dilakukan. jangan sampai dilakukan. Ya, kita nggak mau bagi kutukan, Iya. tapi jangan, nggak Jangan, boleh. pokoknya jangan. Ya kalau kalian ingin ya Ya monggo ya sih. monggo kita Kita nggak nyuruh. Iya, kita nggak nyuruh, kita udah Kabarin aja kalau kenapa-napa. iya kalau bisa ngabarin. Tapi kalau berhasil bisa DM kita ya, Iya bisa DM kita atau boleh. tulis di kolom komentar. Iya tentunya bisa tulis kolom komentar ya kalau kalian mencoba nih ya. Iya. Biar kita juga tahu, tuh, teman-teman yang lain juga. Oh jadi kalau udah nyoba gini ya Wah. kan. Terus jangan lupa kalau misalkan berhasil, di like Like videonya videonya. ya kan. Apalagi kalau yang memang benar-benar dapat kutukan nih, di Iya. like juga. Berarti Iya. ini orang benar ngomong. Penasaran pun tetap di like. Iya tetap like ya kan. Jangan lupa juga kalian bagi-bagiin ini ke Iya. teman-teman kalian supaya Kalau ada berhasil dibagikan. dibagikan. Malah nyuruh ya. Supaya teman-teman kalian juga tahu ada barang yang memang bisa dicoba dan tidak. Iya. Ya tentunya. Terus jangan lupa ya, udah ditonton, Ya layaknya di terus subscribe caranya aja di dong. Karena kita saling berbagi satu sama lain Iya. tentunya ya. subscribe kalian membantu kami untuk makan. Waduh. Ya mungkin gini aja buat cerita malam Jumat kali ini. Ya cukup merinding ya kan. Cukup merinding banget sih memang sih. Iya. Parah banget. Aduh. Aman. Jadi segitu aja. Gua Kia Omega. Gua Ewa, see you to the next Anihoshi. Ciao.